فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita mengambil hadis yang ke-34 dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, salah seorang kibar dari ulama'is sahabah. Mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Baik, indak ya Abdurrahman Aceh. Bagaimana makna hadis ini, Kum? Baik. Padanya berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya generasi terbaik adalah generasi para sahabat, kemudian generasi para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Nah, Nabi katakan khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku, itulah generasi sahabat. Baik. Setelah kita jelaskan kemarin bahwasanya hadis ini diantara hadis pokok yang menunjukkan tentang harusnya kita mengikuti manhaj salaf dalam beragama, dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena mereka lah yang telah mendapatkan persaksian dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di atas khairiyah, di atas kebaikan. Dan sekarang kita masuk pada bab berikutnya. Qala al-mu'allif waffaqahu Allah ta'ala, bab la yajma'u Allah hadhihi al-ummah 'ala ad-dhalalah. Bab yang menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan mengumpulkan umat ini secara keseluruhannya di atas kesesatan. Tapi ini diambil dari nas sarih dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan kita baca setelahnya. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yajma'u Allahu ummati 'ala dhalalatin abada wa yadullahi 'alal jama'ah. Rawahu al-Hakim wa sahahu al-Wadi'i fi Sahih al-Musnad. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala muliakan beliau semenjak masa kecil di atas keislaman, dan juga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada beliau di mana Allah bukakan bagi beliau semangat untuk menuntut ilmu dan pemahaman
Oleh karena itulah ikhwan, kecerdasan, tajamnya pemahaman dan semangat seseorang di dalam belajar ini merupakan nikmat yang agung yang tidak bisa dinilai dengan harta benda duniawi. Oleh karena itulah sepantasnya seorang penuntut ilmu menjaga kenikmatan tersebut. Ketika Allah telah berikan ketajaman dalam memahami ilmu, ini anugerah yang agung. Karena tidak semua orang yang belajar bisa paham. Demikian pula kemampuan untuk menghafal, menyimpan ilmu, ini juga anugerah yang agung, wajib untuk disyukuri dan dijaga, karena tidak semua orang bisa menghafal. Nah, dan apalagi ketika dia menghafal dan mampu untuk mengeluarkannya, ini nikmat di atas nikmat. Kenapa? Karena tidak setiap orang yang telah menghafal bisa mengeluarkan apa yang telah dihafalnya dan mengambil istinbat dari hal-hal yang dihafalnya, baik itu ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada kisah penting berkaitan dengan keberhasilan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam ilmu, ya kawan. Yang penting untuk setiap penuntut ilmu mengambil ibrah darinya. Abdullah bin Abbas semenjak kecil memiliki kepekaan, seorang yang tanggap, seorang yang Allah Subhanahu wa taala anugerahi adab. Dan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau buang hajat, beliau istinja dengan air, kemudian berwudu. Maka ketika mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang hajat, dengan segera Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tanpa diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyediakan air bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu perbuatan yang terlihat remeh, akan tapi hal yang seperti ini tidak akan terwujud pada orang-orang yang memiliki sifat cuek, pada orang-orang atau anak-anak yang tidak memiliki ketanggapan. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang hajat, yang dibutuhkan oleh beliau air, maka segera beliau sediakan air. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai mendapati air sudah tersedia, tanpa beliau memerintah, tanpa beliau butuh mencari ke sana kemari. Ini tentunya sebuah ikram, pemuliaan dari Abdullah bin Abbas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada pendidik utama umat ini. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian doakan Abdullah bin Abbas yang masih kecil dengan doa yang sangat bermanfaat bagi beliau. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, fakihkanlah dia di dalam agama dan ajarilah dia tafsir. Dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menjadi rujukan umat dalam permasalahan agama, dan juga secara khusus menjadi rujukan dalam tafsirul Quran. Sampai-sampai beliau digelari dengan apa? Turjumanul Quran. Nah, penafsir Al-Quran. Barokah dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan doa tersebut Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Nah, dan sebab dari doa yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Kepekaan, ketanggapan seorang talib terhadap apa? Terhadap siapa saja yang mengajarinya. Demikian pula akhwan, ketanggapan ini penting.
apalagi seorang anak terhadap orang tuanya. Karena apa? Orang tua ketika hatinya lega, ridha dengan apa yang dilakukan oleh anak, akan meluncur dari lisan-lisan mereka doa-doa yang begitu tulus. Maka penting untuk kita apa? Mengupayakan yang demikian. Seorang anak harus tanggap dengan apa yang dibutuhkan oleh orang tuanya. Nah, saya mengetahui bagaimana bisa mendapatkan ridha dari mereka. Untuk apa? Untuk mendapatkan doa-doa yang baik dari mereka. Baik. Dan penuntut ilmu, kalian dikirim, apalagi yang orang tua betul-betul berharap kalian belajar, maka hal yang paling membahagiakan mereka ketika terlihat apa? Bias-bias ilmu dari waktu ke waktu. Ketika telepon, orang tua merasakan, oh, adab anakku semakin bagus, tutur katanya semakin bagus. Tidak terus menerus pertama kali telepon langsung todong, kirimannya habis. Mulai berubah. Oh, ini sudah tidak minta lagi kiriman. Kecuali ditawari misalnya. Orang tua melihat yang demikian. Maka berbagus akhwan. Sisi-sisi ini tunjukkan bahwasanya ada perubahan dari sisi adab, perubahan dari sisi ilmu. Demikian pula apalagi kalau berbicara tentang masalah ilmiah dengan orang tua dengan yang bagus, mereka akan sangat bahagia. Baik, kita kembali kepada hadis. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yajma'ullahu ummati ala dhalalatin abadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengumpulkan umatku di atas kesesatan selama-lamanya. Di sini penegasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya umat ini tidak akan pernah bersatu di atas kesesatan. Wa yadullahi 'alal jamaah, dan tangan Allah Subhanahu wa taala di atas al-jamaah. Hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim dan disahihkan oleh Syekh Muqbil rahimahullahu taala, Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i dalam kitab beliau As-Sahihul Musnad. Hadis ini akhwan secara tegas mengkhabarkan tidak mungkinnya umat Nabi Muhammad SAW sepakat bersatu di atas kesesatan. Oleh karena itulah para ulama menjadikan hadis ini sebagai salah satu dalil pokok tentang ijma' itu hujjah. Baik. Ini faedah pertama dari hadis akhwan. Hadis menunjukkan apa? Bahwasanya ijma' umat ini adalah hujjah. Diambil dari mana? Diambil dari mafhum hadis. Ketika umat tidak mungkin bersepakat di atas kesesatan, berarti ketika diketahui umat itu bersepakat pada suatu perkara, maka mereka mesti bersepakat di atas apa? Di atas al-haq. Karena kalau bukan al-haq mesti akan ada yang menyelisihinya. Maka ijma' akhwan hujjah di dalam Islam selain Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian faedah yang kedua dari hadis ini, bahwasanya kelompok yang senantiasa
berada di atas kebenaran, yaitu at-taifah al-mansurah, senantiasa ada. Nah, ketika banyaknya kelompok-kelompok yang menyimpang, senantiasa ada mereka-mereka yang tegak di atas kebenaran. Karena tidak mungkin semuanya bersepakat di atas kesesatan. Faedah yang ketiga, hadis ini juga tegas memperingatkan kita dari menyelisihi al-jamaah. Wa yadullahi 'alal jamaah, tangan Allah Subhanahu wa taala di atas al-jamaah. Dan al-jamaah maksudnya akhwan yaitu ma wafaqal haq, yaitu siapa saja mencocoki kebenaran maka itulah al-jamaah. Sebagaimana datang athar yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, al-jamaah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Jamaah adalah segala sesuatu yang mencocoki kebenaran walaupun engkau sendirian. Jadi tidak harus orang banyak. Nah, akan tapi kapan saja seseorang itu berada di atas al-haq walaupun dia bersendirian, maka dia adalah al-jamaah. Baik. Dan makna wayadullahi 'alal jamaah, akhwan, di sini penetapan sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala dengan tangan yang sesuai dengan keagungannya. Baik. Tangan Allah Subhanahu wa taala di atas al-jamaah. Pada sebagian lafaz yadullahi ma'al jamaah, padanya penetapan ma'iyah yang khusus, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala yang khusus, yaitu maksudnya Allah akan senantiasa menjaga dan memberikan taufik kepada siapa saja yang berada di atas al-haq. Naam. Faedah yang lain dari hadis berarti peringatan dari kelompok-kelompok yang menyimpang dari kalangan ahlul bid'ah wal ahwa. Kenapa? Karena mereka adalah kelompok yang tidak di atas al-jamaah, tidak di atas kebenaran. Dan hadis ini termasuk di antara hadis yang merupakan kekhususan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, al-hadits yadullu ala anna al-ummah fi jumlatiha la tajtami'u ala dhalalah. Hadis ini menunjukkan bahwasanya umat secara keseluruhan tidak akan mungkin mereka bersatu, bersepakat di atas kesesatan. Menunjukkan apa? Terjaganya umat dari penyimpangan secara keseluruhannya. Adapun individu-individu dari umat ini bisa saja mereka menyimpang dari jalan kebenaran, tapi untuk keseluruhan menyimpang semua maka tidak akan mungkin. Dan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagaimana dalam Minhajus Sunnah, wa hadza min khasaisi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk di antara kekhususan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah muliakan beliau dengan terjaganya umat dari dari bersatu di atas kesesatan.
Berbeda dengan umat-umat sebelumnya, ikhwan, di mana para rahib-rahibnya, para pendetanya bersatu untuk apa? Menyelewengkan, sehingga kitab mereka pun diselewengkan, ditambah, dikurangi, sampai-sampai pada masa kini kita tidak mendapati apa? Taurat dan Injil yang masih asli sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Musa ataupun Nabi Isa. Nasallallahu al-afiyata wassalam. Oleh karena itulah ketika umat ini terjaga, ikhwan, dari bersepakat di atas kesesatan, maka bentuk kesyukuran kita atas hal tersebut yaitu dengan betul-betul berupaya agar senantiasa berada di atas al-jamaah, berada di atas al-haq, yang itu tidak lain dan tidak bukan dengan berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di atas pemahaman para salaf. Na'am, barakallahu fikum. Nasallallahu at-taufiq wassadad walhamdulillahi rabbil alamin.